Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita masih membahas teks fabel, yaitu variasi pengembangan watak tokoh. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apakah itu watak. Watak adalah sifat atau karakter yang dimiliki oleh seorang tokoh. Ada 4 macam pengembangan watak tokoh. Yang pertama, melalui deskripsi fisik tokoh. Yang kedua, melalui tindakan atau kegiatan tokoh. Yang ketiga, melalui ucapan tokoh itu sendiri. Dan yang terakhir, melalui dialog dengan tokoh lain. Intinya, kita bisa mengetahui watak tokoh dalam sebuah cerita dengan 4 cara tersebut. Ada 4 macam pengembangan watak tokoh. Yang pertama, melalui deskripsi fisik tokoh. Yang kedua, melalui tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, melalui ucapan tokoh itu sendiri. Dan yang terakhir, melalui dialog dengan tokoh lain. Intinya, kita bisa mengetahui watak tokoh dalam sebuah cerita itu dengan 4 cara tersebut. Yang pertama, melalui deskripsi fisik tokoh. Fisik tokoh adalah semua yang bisa kita lihat dari seorang tokoh, seperti model rambutnya, warna kulit, postur tubuh, bibir, dan lain-lain. Perhatikan contoh berikut. Didi adalah kelinci yang lucu. Bulunya putih bak mutiara. Matanya sebening air danau. Jika ia ingin makan, bibir merahnya yang cantik akan bergerak indah. Kecantikannya tidak diragukan lagi di hutan Ambarata. Dari ciri fisik tokoh Didi tersebut dapat kita simpulkan wataknya yaitu lemah lembut dan baik hati. Berbeda jika kita mendeskripsikan singa dengan tubuh yang besar, taring yang menyeramkan, dan kuku yang tajam. Tentu dalam pikiran kita akan berkata ini adalah tokoh yang jahat. Nah, untuk yang kedua, kita bisa mengetahui karakter seorang tokoh itu dengan melalui tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang tokoh. Perhatikan contoh berikut. Singa mengaum menunjukkan taringnya yang putih dan tajam. Ia menggaruk-garuk tanah menandakan amarahnya sedang memuncak. Bulu yang ada di sekitar kepalanya bergoyang seram. Semua hewan di hutan bergidik ketakutan. Apa tindakan yang dilakukan singa? Yang pertama, dia mengaum. Yang kedua, dia menggaruk-garuk tanah. Dari sikap yang dilakukan oleh tokoh tersebut bisa dikatakan wataknya menyeramkan atau seorang tokoh yang sangat kasar. Yang ketiga, yaitu melalui ucapan tokoh itu sendiri. Anak-anak, mari kita perhatikan contoh berikut. Kue ini pasti nikmat sekali, apalagi jika ku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka. Gumamnya dalam hati. Dari apa yang diucapkan oleh tokoh tersebut, yang tidak mau berbagi, kuenya mau dimakan sendiri, maka dapat dikatakan watak tokoh tersebut adalah seorang tokoh yang sangat serakah dan egois karena dia hanya mementingkan kepentingan dia sendiri. Cara pengembangan watak tokoh yang terakhir yaitu dari dialog tokoh dengan tokoh yang lain. Jadi ketika kita bercakap-cakap dengan orang lain atau tokoh lain, dari apa yang diucapkan, masing-masing tokoh bisa diketahui karakter atau wataknya. Perhatikan contoh berikut ini. Ada percakapan antara katak dengan semut. Kamu tidak bisa terbang karena kakimu kecil. Kalau kakiku sempurna bisa melompat kemana-mana, kata katak kepada semut. Jangan menghina katak, Tuhan memberikan kita kelebihan masing-masing. Semut bersuara dengan nada lembut. Dari percakapan mereka bisa diketahui watak katak yang sombong merasa dirinya paling sempurna. Sedangkan semut tokoh yang bijaksana. Ketika dihina dia tidak marah dan justru mau menasihati katak. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa variasi cara pengembangan watak tokoh.
Jadi nanti kalau ada pertanyaan disuruh mencari karakter atau watak tokoh dalam sebuah fabel, bisa dilihat dari beberapa cara tersebut. Demikian materi hari ini, sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What?